Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kali ini kita akan membahas tentang makna kandungan surat At-Tin. Sebelum kita membahas ke dalam kandungan surat At-Tin, kita harus tahu dulu apa itu At-Tin. Nama At-Tin diambil pada ayat pertama dalam surat At-Tin, yaitu Wattini wazzaitun. Arti dari At-Tin itu sendiri adalah buah tin. Surat At-Tin menempati urutan ke-95 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu tin dan zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Allah bersumpah dengan ciptaannya ini tentu ada maksud dan manfaatnya. Tin adalah buah yang banyak manfaatnya untuk kesehatan, di antaranya untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan kulit, dapat mengatur kadar gula darah, membersihkan ginjal, dan lain sebagainya. Sedangkan zaitun, buah yang banyak menghasilkan minyak, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang menghasilkan minyak. Ayat kedua, dan demi Bukit Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai di Mesir. Gunung ini dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa alaihi salam, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada waktu Mi'raj pernah berhenti sebentar lalu melaksanakan sholat di sana sebagai penghormatan pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, dan demi kota Mekah ini yang aman. Kota yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Siapa yang masuk ke kota Mekah akan dijamin keamanannya, di mana kota Mekah ini banyak sekali menyimpan sejarah dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam ketiga ayat ini, Allah bersumpah yaitu satu pada buah tin, zaitun, Bukit Sinai, dan kota Mekah. Ini ada hubungannya dengan Rasul Ulul Azmi. 1. Tempat adanya buah tin itu di Damaskus, yang merupakan kota kelahiran Nabi Nuh alaihi salam. 2. Buah zaitun banyak terdapat di Baitul Maqdis, yaitu tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam, sekaligus tempat diangkatnya menjadi Rasul. Lalu, Gunung Sinai, tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Mekah Al-Mukarramah, tempat diutusnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk, karena manusia memiliki akal, nafsu, jasmani dan rohani. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga terlihat indah. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Malaikat tidak memiliki nafsu. Begitupun dengan jin yang hanya memiliki nafsu. Manusia dibekali akal pikiran agar dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Lalu ayat kelima. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi mereka dapat turun ke derajat yang hina alias neraka apabila sikap dan perilakunya keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.
Contohnya, orang yang beriman, orang yang beribadah pada Allah, gemar bersedekah, ikhlas menolong, dan lain-lain, maka orang seperti itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Hari kiamat itu akan ada. Atas apa yang dikerjakan di dunia, baik atau buruk, itu akan ada balasannya. Manusia seharusnya jangan meragukan terhadap hari pembalasan. Manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir terhadap ciptaan Allah dan diberi hati untuk bisa merasakan iman. Ini sebagai pengingat kita terhadap hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai, agar tidak terjerumus pada dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Pengadilan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Tiada perbuatan yang bisa luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak pembahasan tentang kandungan surat At-Tin. Semoga kalian semua bisa memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.